Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sobat Haki, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan juga bagaimana puasanya? Lancar atau tidak? Dan semoga puasanya lancar hingga nanti waktunya berbuka datang ya. Alhamdulillah nih, pada hari ini Ustadz Romi akan menemani Sobat Haki untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah, sekarang kita akan ada video. Ada yang penasaran tidak? Kalau penasaran, yuk simak bareng-bareng videonya. Ini kok belum? Iya Pak, memang sekarang lagi sepi. Ini kalau gini terus rugi nih. Udah Mbak, kembali kerja lagi ya? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bi? Gini Bi, kayaknya usaha kita bakalan bangkrut. Dan kayaknya kita harus pindah rumah lagi, biar rumah ini kita jual untuk melunasin utang-utang kita. Hah? Jual rumah lagi, Bi? Kita aja kemarin udah jual rumah kita yang gede, pindah ke rumah yang kecil ini. Umi udah gak sanggup, Bi. Apalagi sekarang kita harus pindah ke rumah yang lebih kecil lagi dari ini. Aduh, Abi. Bi, sabar dulu ya. Apa-apa kita pindah ke rumah yang lebih kecil. Yang penting kan hutang kita lunas, hidup kita tenang, ada hutang. Sabar. Umi harus sabar-sabar. Aduh, Abi, nggak bisa kalau begini caranya. Dari rumah gede sekarang ke sedang, dari yang rumah sedang sekarang harus pindah lagi yang kecil. Kalau begini ceritanya Umi udah nggak sanggup. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Berilah hamba jalan keluar dari Allah. Berilah hamba rezeki dari jalan yang Allah. Ya Rahim, selamatkanlah keluarga hamba ya Allah. Berikanlah hamba pekerjaan ya Allah. Maaf Pak, tadi saya dengar doa Bapak sepertinya sedang banyak masalah. Kalau boleh tahu masalah apa Pak? Qadarullah Pak, saya bangkrut, istri saya ninggalin saya, rumah pun ada kecil mau dijual untuk melunasi utang-utang saya Pak. Oh begitu Pak ceritanya. Nah, kebetulan saya sedang ada pekerjaan. Kalau Bapak berminat dan mau, Bapak bisa bekerja di tempat saya. Saya kebetulan sedang butuh sopir. Bapak bisa sopir atau tidak? Alhamdulillah, saya insya Allah bisa nyupir Pak. Nah, kalau misalnya Bapak memang bisa nyupir dan berkenan, mari ikut ke tempat saya. Beneran ini Pak? Ya. Terima kasih. Sama-sama. Mobil sudah siap? Sudah Pak, sudah siap, bensin full. Hari ini kita jadwal mana? Hari ini kita ada jadwal di Cibubur Pak. Langsung ya ke mobil ya? Sudah siap Pak? Ya, sudah. Salam. Ya, masuk Pak. Silakan duduk. Ya. Dengar-dengar kamu dulu pernah jadi pengusaha ya? Iya, benar. Ya. Baik, jadi ceritanya begini, saya ada uang lebih ini buat kamu. Saya kasih uangnya buat kamu, kemudian uang ini kamu kembangkan sesuai dengan pengalaman yang dulu pernah kamu oleh ketika jadi pengusaha. Nanti
kamu nggak usah pusing pikirin bagi hasil segala macam, nggak usah, itu gampang. Yang penting ini uang saya kasih ke kamu, saya transfer, nanti uangnya kamu kelola dengan baik, bisa? Ini beneran Pak? Ya, betul. Ya, yang penting nanti untuk segala kebutuhannya tinggal dilaporkan saja ke saya. Terima kasih Pak, nanti modalnya akan saya gunakan dengan sebaiknya. Oke, saya transfer ya. Oke, sudah saya transfer, nanti silakan dikelola dengan baik. Terima kasih Pak. Oke, saya gitu saja, terima kasih ya. Terima kasih. Alhamdulillah, omsetnya tinggi. Saya harus hubungin Pak Firman. Assalamualaikum Pak Firman. Apa kabar Pak? Ini saya mau mengabarkan bahwa omset kita ini naik drastis Pak. Alhamdulillah. Ini semua berkat bantuan dari Pak Firman yang sudah percaya kepada saya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk Pak Firman dan kita semua Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan Pak Firman sehat selalu. Alhamdulillah Sobat Haki, sudah kita saksikan bersama video yang tadi telah ditayangkan. Nah, video yang tadi telah ditayangkan merupakan kisah dari cerminan kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ada yang tahu kisah Nabi Ayub? Oh, jadi seperti ini. Ketika Nabi Ayub alaihi salam ditimpa atau diberikan musibah berupa penyakit dan berupa musibah-musibah yang lainnya, yaitu anaknya meninggal dunia serta ditinggal oleh istrinya, maka kita harus tahu Nabi Ayub pasrah, Nabi Ayub menyerah atau tidak. Nabi Ayub justru dengan musibah tersebut, Nabi Ayub merupakan orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Bahkan ketika dia ditimpa penyakit, dia tidak mengeluh. Dia hanya berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, karena dia yakin bahwa ujian yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salam itu merupakan bukti cinta Allah kepada beliau. Maka tadi video tadi yang telah kita saksikan merupakan cerminan dari kisah Nabi Ayub tersebut, yang dimana berkisah ada Bapak Sultan yang merupakan seorang bisnismen atau pengusaha yang tadinya usahanya besar, lancar, akan tetapi usahanya sedang ada musibah, yaitu Allah berikan musibah berupa kebangkrutan, sehingga pada waktu itu yang Bapak Sultan pada awalnya hidup mewah, kemudian rumahnya besar, hingga bangkrut dan pindah kepada rumah yang lebih kecil lagi. Dan di situ pula Bapak Sultan mengadukan kepada istrinya. Namun lantas apa tanggapan istrinya? Istrinya tidak terima dengan keadaan yang seperti itu. Kemudian setelah berjalannya waktu dan kondisinya masih belum berubah, Bapak Sultan ditinggal oleh istrinya. Betapa sulitnya masa seperti itu. Bapak Sultan berjuang sendirian. Tapi apa sikap Bapak Sultan? Apakah menyerah? Tidak. Bapak Sultan terus berdoa kepada Allah, berdoa setiap saat. Bahkan ketika Bapak Sultan berdoa di masjid, disitulah pertolongan Allah datang, yaitu berupa bantuan dari seseorang, yaitu di situ bernama Bapak Firman yang menawarkan pekerjaan kepada Bapak Sultan. Nah, dari situ mulai bangkit Bapak Sultan. Dan pada akhirnya Bapak Sultan ditawari bisnis, yaitu membangun bisnisnya kembali dan dikasih modal oleh Bapak Firman. Nah, setelah berjalannya waktu, usahanya bangkit kembali, dan pada akhirnya Bapak Sultan hidup seperti semula lagi, yaitu mendapat kebahagiaan hidupnya, yaitu berupa bisnisnya dapat berjalan kembali. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwasanya pertolongan Allah itu nyata jikalau apa? Hambanya terus bertakwa kepada Allah. Makanya di dalam surah At-Tolak ayat kedua hingga ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah berikannya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Maka itulah pentingnya kita bersabar, pentingnya kita terus bertakwa kepada Allah di saat kita dalam keadaan kesulitan, terkena musibah. Itulah pelajaran yang harus kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Maka kita harus menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang terus bertakwa kepada Allah, dan pribadi yang berhusnuzon bahwa musibah yang ditimpakan kepada kita merupakan bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Bila mana ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal idhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.